Halo tuan dan puan, ketemu lagi di Kepo KUHP bareng Mas Hilmi nih. Gimana Mas, sehat Mas? Baik bro, sehat. Ini langsung masuk ke ini aja pertanyaan nih Mas. Ayo. Jadi kan sekarang tuh rame nih anak-anak muda tuh takut bersuara katanya. Takut mengkritik pemerintah, takut mengkritik pejabat karena ada pasal karet dibilangnya tuh Mas, pasal penghinaan. Tapi emang digunakan untuk apa sih itu sebenarnya pasal penghinaan, emang seserem itu Mas? Apa yang takut sih? Menurut gue bro, kita mungkin masih trauma dikit ya sama zaman dulu. Soalnya zaman dulu tuh kan kritik dikit, dibilang menghina, bisa diciduk, masuk penjara, hilang gitu ya. Betul. Nah, zaman sekarang ini di KUHP baru, pasalnya tuh sangat membatasi. Jadi jelas ada perbedaan antara kritik dan penghinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian itu kalau kita misalkan mengkritik presiden gitu, mengkritik wapres, mengkritik lembaga negara, itu yang bisa mengadukan kita itu hanya presiden, wapres, kepala lembaganya itu. Oh, malah kepala lembaganya ya gitu? Iya. Ya? Berarti relawan oknum pejabat itu nggak bisa ngaduin ya? Sekarang ini mau Pak RT, mau siapa, mau nyokap gua gitu mungkin. Iya, kalau nggak terima presiden diadu, bisa diaduin ke polisi. Sekarang tuh cuma presiden wapresnya. Dan gua rasa mereka orang-orang sibuk ya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah ya kayaknya ya. Gara-gara ngechat, wah Pak Jokowi, gitu. Kayaknya urusannya banyak ya bro ya. Emang dia ngeliatin di Instagram mulu kagak juga ya. Berarti sebenarnya malah lebih bisa memberikan ruang untuk mengkritik yang membangun gitu kan ya? Tentu. Nggak asal-asal jeplak doang gitu. Kritik ini kan diharapkan itu kita juga diajarkan lah dari dulu ya. Betul. Jangan menghina. Siapa sih yang mau dihina bro kan? Dan pasal ini tuh jelas membedakan apa itu kritik, apa itu penghinaan. Oke, bisa ngasih perbedaannya di mana gak? Misalkan kritik itu tentu sifatnya untuk kepentingan umum. Dia konstruktif, dia membangun. Dimana penghinaan ini menyerang harkat dan martabat seorang. Ya. Jadi jelas ya perbedaannya. Dan kalau nggak salah tuh di definisinya memuat definisi dari undang-undang pers juga gitu. Jadi sangat limitatif ini. Berarti bisa dibilang tuh kan kemarin sempat kasus banyak juga ya. Kayak misalnya beberapa orang mengkritik Pak Jokowi, tapi relawan-relawannya mungkin oknum-oknum itu melaporkan anaknya memidadakan orang yang mengkritik di sosial media. Itu sangat tidak mungkin terjadi di KUHP ini. Dengan KUHP baru nggak mungkin. Dan harapannya juga kalau nggak salah di KUHP lama itu kan udah ada nih pasal yang melindungi kepala negara, negara sahabat. Kalau mereka lagi dinas ke Indonesia, kita kritik, itu di KUHP lama juga bisa dipidanakan. Masa negara sahabat kita lindungi, kepala negara sendiri kita nggak lindungi? Iya benar ya. Makanya KUHP ini hukum yang karya anak bangsa dan sangat berpihak. Kan ada juga nih nyinyiran dari anak-anak muda ya. Ini kepentingan Pak Jokowi aja nih KUHP. Bener gak sih? Lah, coba kita hitung waktunya. KUHP ini baru berlaku 3 tahun lagi. Udah baru berlaku 3 tahun lagi, Pak Jokowi udah kagak ada. Berarti ini warisan buat presiden selanjutnya. Ini benar-benar untuk memajukan bangsa kita, agar kita berdaulat juga secara hukum dan seterusnya. Ada gak saran nih buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin belum terpapar soal positifnya KUHP ini, apa yang disampaikan Mas Hilmi? Kita mungkin jangan terlalu pesimis ya. Jangan gampang kemakan omongan influencer, akun-akun populer di Instagram, orang-orang yang narasinya keren, yang apa. Coba kita cari tahu sendiri ya. Coba browsing, coba baca pasalnya, coba baca penjelasannya. Dan mungkin ya kita akan lebih bijak lah dalam beropini ya. Karena sebagai anak-anak muda kan jangan cuma nyinyir aja, jangan cuma kritik justru, harus kritik, itu yang bagus. Berarti sebenarnya KUHP ini mengurangi sifat menyinyir, tapi kritis tetap bisa dilestarikan gitu ya. Thank you banget nih Mas Hilmi atas waktunya. Jadi tuan dan puan, jangan cuma baca KUHP tuh secara clickbait, harus baca secara substansinya juga. Jadi jangan lupa tuan dan puan, terus kepo KUHP dan follow Instagram maupun YouTube-nya Kantor Staf Presiden. Bye-bye.